Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Fika Aprilia dengan NIM 40324150. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang musyikat dalam Al-Qur'an. Nah, musyikat sendiri itu artinya perbedaan antara tulisan dan juga bacaan. Nah, al-musyikat itu di dalam Al-Qur'an di sini saya akan memberikan contohnya itu ada 10. Yang pertama itu pada lafaz samude. Nah, lafaz samuda jika diwasalkan maka dalnya itu dibaca pendek. Namun jika diwakafkan dalnya itu dibaca sukun. Nah, contohnya itu ada pada surat An-Najm ayat 51, yaitu yang bunyinya samuda fama Nah, contoh yang kedua itu ada di lafaz qawariro. Nah, cara membaca lafaz ini itu ada 3, yaitu yang pertama ketika wakaf, lafaz yang pertama yaitu ro yang pertama itu dibaca panjang dan ro yang kedua itu dibaca pendek. Yang kedua, jika dibaca wakaf, maka ro yang pertama itu dibaca pendek dan ro yang kedua itu disukunkan. Yang ketiga, jika dibaca wasol, itu keduanya itu ro yang pertama dan juga ro yang kedua itu sama-sama dibaca pendek. Nah, contohnya itu ada di Quran surat Al-Insan ayat 15 sampai 16. Yang ketiga itu ada lafaz wayabsutu. Kan itu pakainya shad, namun dibaca dengan sin, jadinya wayabsutu. Nah, lafaz ini itu ada di surat Al-Baqarah ayat 245. Terus ya, lafaz yang keempat itu yaitu lafaz baspotan. Nah, basnya itu pakainya shad, namun dibaca dengan sin. Nah, lafaz ini itu ada pada Quran surat Al-A'raf ayat 69. Nah, yang kelima itu ada lafaz al-muswaddirun. Nah, al-muswaddirun itu cara bacanya itu ada 2, yaitu yang pertama tetap dibaca shad, yaitu al-muswaddirun, tetap shad. Nah, yang kedua dibaca dengan diganti huruf sin, jadinya al-musaytirun. Nah, ayat tersebut itu ada di Quran surat At-Tur ayat 37. Nah, yang keenam ada lafaz bimuswaitirin. Nah, bimuswaitirin itu tetap dibaca bimuswaitirin. Nah, jika lafaz yang 2 tadi itu boleh diganti dengan sin, namun yang ini bimuswaitirin, hati-hati tetap dibaca bimuswaitirin, jadi tetap pakainya shad. Nah, contohnya itu ada di surat Al-Ghashiyah ayat 22, yaitu cara bacanya al-ta'alaihim bimuswaitirin. Nah, yang ketujuh itu ada lafaz ana. Nah, di sini lafaz ana jika diwasolkan maka dibaca pendek. Namun jika diwakafkan dibaca panjang. Nah, contohnya ini ana ini ada di Quran surat Al-Kafirun ayat 4 dan juga surat Yusuf ayat 69. Dan juga surat Al-Zukhruf ayat 81. Nah, cara bacanya seperti ini. Saya membacanya diwasalkan, maka bacanya wala ana abidum ma'abattum. Terus ana yang dibaca panjang dalam Al-Quran itu ada 4, yaitu ketika lafaz anaba, anabu, anasiya, dan al-anamila. Nah, anaba itu ada di surat Luqman ayat 15. Jadi kalau kalian membaca surat Al-Luqman ayat 15 ada anaba, itu tetap dibaca panjang. Terus yang kedua ada lafaz anabu. Anabu itu ada di surat Al-Zumar ayat 19. Dan ada lafaz
An-Nasiyah itu di surat Al-Furqan ayat 49 dan Al-Anamila itu ada di surat Al-Imran ayat 119. Yang selanjutnya contoh yang ke-8 itu ada surat Salasilah. Nah, Salasilah ini jika diwakafkan maka bisa dibaca dengan dua cara, yaitu yang pertama dibaca pendek dan dibaca panjang. Jika dibaca pendek maka menjadi Salasilah tetap, namun dibaca sukun menjadi Salasil. Nah, jika dibaca panjang itu ada di surat Al-Insan ayat 4, yaitu bunyinya Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala fasa'ira. Terus selanjutnya ke contoh yang ke-9 itu ada lafadz yaradahu. Nah, yaradahu itu huruf h-nya itu dibaca pendek karena menjadi wajib dari in syartiyah, di mana sebelum hak dhamir itu ada huruf mati yang dibuang. Asalnya itu dari rodiya yardoi. Terus pada kalimat wa'in. Nah, contohnya itu ada di surat Az-Zumar ayat 7. Dan contoh yang terakhir atau yang ke-10 itu ada di lafadz finhi. Nah, lafadz finhi itu dibaca panjangnya 2 ketukan atau 1 alif. Nah, lafadz finzi ini ada di surat Al-Furqan ayat 69. Contohnya itu yaitu bunyinya yudha'af lahul 'adabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Nah, itu teman-teman 10 contoh dari kalimat al-musyikilat dalam Al-Quran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.